Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Andina Nurul Wahida MPD. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama yaitu Meriani dengan NIM 11901148 dan yang kedua Mala Azizah yaitu saya sendiri dengan NIM 11901288. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kuantitatif kami. Yang pertama yaitu judul penelitian. Adapun judul penelitian kami yaitu faktor penyebab kemerosotan akhlakul karimah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam peserta didik kelas 5 di SDN 44 Pontianak Kota. Yang kedua latar belakang. Latar belakang kami berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan secara langsung di SDN 44 Pontianak Kota kelas 5 saat proses pembelajaran pendidikan agama Islam menunjukkan bahwa sebagian besar akhlak yang ditunjukkan oleh peserta didik tergolong buruk. Hal ini didasarkan pada perlakuan siswa. Salah satu contohnya yaitu siswa berani berlaku tidak sopan terhadap guru yang sedang menjelaskan materi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Faktor Penyebab Kemerosotan Akhlakul Karimah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam peserta didik kelas 5 di SDN 44 Pontianak Kota. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat peneliti rumuskan masalah penelitian yaitu apakah yang menjadi faktor penyebab kemerosotan akhlakul karimah siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab dari kemerosotan akhlakul karimah siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama manfaat penelitian secara teoritis, yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat secara teoritis ini akan memberikan manfaat bagi pembaca terkhusus guru dan calon guru karena penelitian ini berusaha untuk mengungkap apa yang menjadi faktor dari penyebab kemerosotan akhlakul karimah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua tadi manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, dan yang keempat bagi peneliti itu sendiri. Nah, bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada siswa bahwasannya akhlak yang selama ini ditunjukkan tergolong kurang baik, maka perlu perbaikan dari gurunya. Nah, yang kedua bagi guru, dapat memberikan masukan kepada guru nih untuk melakukan upaya perbaikan terhadap akhlakul karimah peserta didiknya. Dan bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk guru dalam melakukan sebuah mini penelitian guna untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemerosotan akhlakul karimah pada peserta didik, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, bagi peneliti, adapun manfaatnya yaitu sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Berikutnya kajian teori. Kajian teori kami yang pertama yaitu variabelnya tentang pengertian akhlakul karimah. Yang kedua dasar hukum, dapat teman-teman lihat sendiri dasar hukumnya yaitu mengenai akhlakul karimah yang terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Berdasarkan paparan ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam akhlak seseorang itu dapat diukur baik buruknya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Nah, yang ketiga indikator akhlakul karimah. Terdapat 4 indikator akhlakul karimah. Yang pertama ada amanah, yang kedua pemaaf, yang ketiga sabar, yang keempat qanaah. Nah, dapat disimpulkan dari keempat sikap di atas merupakan indikator dari akhlakul karimah yang dapat menjadikan manusia tersebut sebagai insan yang berperilaku baik dan benar sesuai syariat Islam. Selanjutnya macam-macam akhlakul karimah ada 3. Yang pertama akhlakul karimah terhadap Allah, yang kedua terhadap sesama manusia, dan yang ketiga terhadap lingkungan. Yang kelima, pengertian mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana pengertian tersebut kami kutip dari beberapa ahli, yaitu Nur Ainiyah, terdapat pada halaman 29 di buku beliau tahun 2013, dan Zakiyah Darajat pada tahun 1987, tepatnya di halaman 87. Nah, berdasarkan paparan tersebut menggambarkan bahwa pendidikan agama Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan akhlak mulia setiap insan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, indikator tadi
Dan yang keenam, kajian teori kami yaitu tentang tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang kami kutip dari para ahli yaitu Nur Al-Ainiyah 2013 pada bukunya di halaman 33 dan Zakiyah Darajat serta Abdul Majid di halaman 135. Nah, diperolehlah salah satunya yaitu untuk menyempurnakan dan melengkapi kehidupan sehingga yang diperlukan mudah didapat, kesulitan dapat diatasi dan dihilangkan. Yang ketujuh, fungsi pendidikan agama Islam dapat teman-teman saksikan sendiri. Salah satunya itu sebagai penanaman nilai. Nah, ini bisa penanaman nilai moral, akhlak, dan lain semacamnya. Yang kedelapan yaitu ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tarbiyah jismiyah, yaitu segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan menyehatkan tubuh. Selanjutnya yaitu tarbiyah akliyah, akal. Dan yang ketiga ada tarbiyah adabiyah. Nah, ini merupakan ruang lingkup pendidikan agama Islam yang mengajarkan budi pekerti atau akhlak dalam ajaran Islam, merupakan salah satu ajaran pokok yang mesti diajarkan agar umatnya memiliki dan melaksanakan akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kajian terdahulu. Nah, dalam penelitian proposal kami mengambil 3 kajian terdahulu, yaitu yang pertama Abdul Hakim Al-Majid dengan judul skripsi yaitu analisis faktor-faktor penyebab degradasi moral siswa kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Hidayatul Ummah Pringgoboyo, Kecamatan Madura, Kabupaten Lamongan dalam tinjauan teori moralitas Emil Durkheim. Dapat teman-teman saksikan pendekatan dan jenis penelitian yang beliau gunakan serta variabel apa saja dan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. Selanjutnya yang kedua yaitu oleh Anis Yuli Astuti dengan judul skripsi analisis faktor-faktor penyebab degradasi moral remaja dalam perspektif Islam di Desa Jojok, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya yaitu oleh Nila Silvia Nasution dengan judul skripsi pembinaan keagamaan dalam menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah pada anak di Yayasan Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru. Nah, dapat teman-teman saksikan pendekatan dan jenis penelitian yang beliau gunakan, variabel serta hasil analisis pada layar di atas. Penelitian dengan judul faktor penyebab kemerosotan akhlakul karimah terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 di SDN 44 Pontianak Kota ini sebelumnya pernah diteliti tadi oleh 3 kajian terdahulu. Jadi dapat disimpulkan perbedaan kajian terdahulu dengan kajian sekarang yang telah kami lakukan, yaitu pada pertama tempat penelitian, yang kedua jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, dan yang ketiga variabel serta hasil analisis data. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Meriani. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian. Untuk pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan serta memproses data secara ilmiah menggunakan program komputer, yakni SPSS. Kemudian untuk jenis penelitiannya, proposal ini menggunakan jenis penelitian ex post facto karena variabel bebas hanya digunakan untuk mengungkap fakta tentang faktor kemerosotan akhlakul karimah. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN 44 Pontianak Barat. Beberapa alasan yang mendasari peneliti memilih sekolah ini yakni 1. Peneliti itu memperoleh kemudahan dalam hal perizinan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dan guru pelajaran pendidikan agama Islam merespon baik niat dari kami sebagai peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut di sana. Dan yang ketiga itu, respon dari warga sekolah terhadap niat kami itu sangat bagus untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Untuk waktu penelitian sendiri, penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, yakni dimulai pada tanggal 28 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 25 November tahun 2021. Kemudian untuk populasi dan sampel data, jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 5 SDN 44 Pontianak Barat tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 30 siswa, terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Untuk sampel penelitian,
Sampel dalam penelitian ini diambil dari total jumlah siswa yaitu 30 orang. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan secara representatif dengan langkah-langkah sebagai berikut yang ada di layar. Kemudian, untuk ukuran sampel atau sampel size-nya ini merupakan jumlah sampel yang diambil dalam satu penelitian. Nah, dalam penelitian ini ukuran sampel itu diambil secara keseluruhan. Selanjutnya untuk teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan angket dan dokumentasi. Untuk angket sendiri, jenis angket berdasarkan pertanyaan digunakan yaitu angket terbuka. Kemudian untuk jenis angket berdasarkan jawaban yang diberikan yaitu jawaban tidak langsung, berurutan. Kemudian hasil jawabannya dalam bentuk checklist. Kemudian untuk bentuk jenis angket yang digunakan yaitu checklist di sebaran lembaran angket dengan tipe jenis angket yaitu angket terstruktur. Untuk dokumentasi sendiri, hal ini digunakan untuk mengetahui lokasi SDN 44 Pontianak Barat, kemudian struktur organisasinya, kemudian keadaan sarana dan prasarananya, serta hal-hal yang mempengaruhi faktor kemerosotan akhlakul karimah di SDN 44 Pontianak Barat. Untuk instrumen pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti itu menggunakan instrumen berupa angket terbuka, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban dengan cara checklist dalam sebaran angket. Kemudian, instrumen ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi faktor kemerosotan akhlakul karimah siswa. Kemudian berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas, jadi untuk uji validitasnya itu, peneliti ingin mengetahui tingkat kevalidan atau ketepatan dan reliabilitas atau kehandalan instrumen. Peneliti itu menguji cobakan penyebaran angket pada responden lain di luar sampel, kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Sedangkan untuk reliabilitasnya sendiri, nanti masing-masing belahan dikorelasikan dengan produk momen dan dilanjutkan dengan perhitungan Sperman-Brown untuk menguji reliabilitas atau kehandalan instrumen. Peneliti itu tetap menggunakan rumus SPSS. Kemudian masuk ke tahap akhir yakni teknik analisis data. Jadi dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah pertama dengan menghitung koefisien korelasi yang bertujuan untuk mengetahui yang mempengaruhi faktor kemerosotan akhlakul karimah siswa. Dan pada penelitian ini, analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah tetap menggunakan SPSS. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pembahasan mengenai proposal yang telah kami susun. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.